dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus siswa-siswi SMP 1908. Mudah-mudahan kalian dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Gurunya, bapak ibu gurunya diberikan keberkahan rezeki, hartanya, manfaat fil hayatid dunya walidaril akhirah. Tema hari Jumat apa? Apa? Kisah. Tulis kisah yang lalu tentang apa? Ashabul Qaryah. Di dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Ashabul Qaryah. Ayat berapa? Surat Yasin ayat berapa? Ya, gimana? Bahwa di desa tersebut Allah mengutus 2 rasul. Nggak percaya. Masyarakatnya itu nggak percaya. Kamu ngibul, ngaku-ngaku utusan. Akhirnya Allah menambahkan lagi 1 menjadi 3 utusan. Nggak main-main itu, 3 utusan. Saking rusaknya masyarakat tersebut. Ashabul Qaryah itu masyarakat lah, masyarakat kampung lah, ya desa, kelurahan lah. Ya. Kampung aja. Hari ini kita coba kisah seorang ulama besar namanya Abul Aliyah. Abul Aliyah. Abul Aliyah ini adalah nama aslinya Rafi bin Mahran Ar-Riyahi Al-Basri. Sosok ulama tersohor dari Basrah. Basrah di mana, Pak? Irak. Abul Aliyah ini keilmuannya sangat luas, sangat dikenal dan disegani ulama pada saat itu, dihormati karena dalamnya ilmunya. Beliau menguasai beberapa keilmuan, termasuk ilmu syariat Islam yang beliau sangat mendalam dan sempurna. Imam Samsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi yang wafat 748 Hijriah, beliau mengatakan bahwa Abul Aliyah adalah seorang hafal Quran, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Sehingga nggak heran di saat itu para ulama sangat menghormati dan memuliakannya. Sangat luas ilmunya. Yang menarik di sini adalah tulis ada 4 pesan beliau. Seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, beliau berpesan 4 hal untuk kita. 4 hal. Ya, ini bukan Pak Urip yang ngomong, tapi ulama ini, ulama besar, Abul Aliyah. Yang pertama kata beliau, ini dikutip dalam kitab Siyarul Al-Alamin, Nubala, diceritakan oleh Abu Ja'far Ar-Razi. Pertama, pesan beliau, berimanlah kepada Allah, niscaya kalian mendapat hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan
dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kata beliau, syarat pertama yang harus ada di dalam hatinya kalau ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan. Iman. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin akan adanya Allah. Ketika orang sudah beriman, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan, hidayah, taufik, arahan hidup. Kamu dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala, beriman. Mana dalilnya, Pak? Beliau mengutip satu ayat Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taghabun. Tulis. Surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, percaya sama Allah, Allah akan menjamin yahdi qalbahu. Dia Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa? Ke apanya? Qalbahu, hatinya. Tempatnya hidayah itu ada di qalbunya, di hatinya. Hatinya nggak ada iman, nggak percaya sama Allah, nggak mungkin itu kayak hatinya diberi hidayah oleh Allah. Ingkar sih hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, siapapun mereka yang beriman, percaya, yakin kepada Allah, Allah akan jamin hidupnya akan dibimbing oleh Allah, diberi hidayah. Kamu sholat baca Fatihah enggak? Kamu sholat enggak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Kamu sholat nggak baca Fatihah itu nggak sah sholatnya, kecuali imam sudah mau ruku nih, hampir habis bacaan suratnya, mau habis nih, kamu baru datang nih, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, imam udah ruku, kamu wajib ikut imam ruku, nggak boleh terusin Fatihahnya. Lah kata bapak, kalau nggak baca Fatihah nggak sah, Pak. Kalau seperti itu kejadiannya, imamnya sudah mau ruku, kamu baru baca Bismillahirrahmanirrahim, kamu ikut ruku imam. Terus Fatihah saya gimana, Pak? Fatihah kalian ditanggung oleh imam. Jadi tahu dong, berarti ngerti dia. Misalnya nih, saya imam, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Datang Bahrul, cuk, sholat maghrib, sholifatul maghrib, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ruku. Bahrul wajib ikut saya, imam, ruku. Tapi Pak, Fatihahnya baru Bismillah, Pak. Nggak apa-apa, ditanggung oleh jangan kayak Kamal.
Imamnya sudah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kamar pasti diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena betul ya keras ini imamnya sudah sujud. Ngejar Fatihah sih. Malah nggak dapat punya imam satu. Sengaja nih sengaja. Diri. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapapun mereka ingin diberi hidayah, bimbingan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, pesan beliau, wasiat beliau Abul Aliyah, seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Pesan beliau, siapa saja yang hendak mendapatkan kecukupan dari Allah, cukup tuh hartanya gitu. Barokah, apa syaratnya? Kata beliau, maka bertawakallah kepadanya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, contoh bertawakal gimana, Pak? Sirasat bawa motornya diparkirin, dikunci, digembok, baru ya Allah saya pasrahkan motor ini. Jangan sampai bawa motor parkir gak dikunci, jadilah seada Allah kok, Allah maha lihat kok, hilang motornya. Itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu kunci motornya, gembok, ngomong sama tukang parkirnya, bang nitip ya, baru tawakal kepada Allah. Ya Allah saya serahkan motor ini ya Allah, mudah-mudahan gak hilang. Sikintan pakai sepeda parkir gak digembok, gak dikunci, hilang. Ya salahnya sendiri, hilang. Siapa saja yang hendak mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bertawakallah. Apa buktinya, Pak? Dalilnya apa? Beliau kutip surat At-Talaq ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, kebutuhannya, keinginannya. Tawakal kepada Allah, usaha jalan, belum usaha sudah tawakal, balik. Usaha jalan, cari duit, cari nafkah, nggak dapet, pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah saya sudah jalan ya Allah, sudah usaha, sudah jalan dagang ya Allah, tapi rezekinya nggak ada, dagangan sepi, serahkan sama Allah. Jangan sampai dapat duit sedikit ngeluh, dapat duit banyak. Yang ketiga apa, Pak? Kata beliau, pesan beliau yang ketiga, Abul Aliyah, siapa saja yang ingin mendapatkan bayaran lebih dari Allah Subhanahu wa taala, upahlah yang lebih, pahala yang lebih banyak. Apa
resepnya, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah, berinfak. Mana bukti dalilnya, Pak? Dalam Al-Baqarah 245 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan ganti kepadanya ad'afan katsirah, berlipat-lipat yang banyak. Abang sama ade ini baru datang terlambat. Abang Mars, abangnya Naila, kakak adek, adek kakak, mama terlambat. Orang ingin pahalanya banyak, pelit, nggak pernah ngasih orang. Ingin pahalanya berlipat-lipat, nggak mau sedekah sama orang. Berinfak. Kalau ingin pahala kalian banyak, istiqomahkan berinfak, sedekah. Pak, nggak punya duit, Pak. Pak sedekah, buat jajan kurang. Sudah baca zikrullah itu sedekahnya, orang nggak punya duit. Subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sedekahnya orang nggak punya duit, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, apa kata beliau yang terakhir? Siapa yang menginginkan, menghendaki dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdoalah kepadanya. Orang gak pernah berdoa, gimana mau Allah mau kabul? Ingin jadi orang kaya, doanya gak pernah. Gimana Allah akan mengabulin? Ya Allah, jadikan kami ya Allah orang kaya ya Allah. Begitu doa. Usaha. Allah tahu kok. Jangan doa, minta. Ingin rajin sholat tapi nggak pernah doa. Kita minta sama Allah. Allah itu diminta, kamu minta sebanyak-banyaknya. Habis sholat minta ke ya Allah, beri saya duit ya Allah buat jajan. Tahu-tahu ada yang ngasih tuh orang. Dede sini, kamu udah jajan belum? Ada yang nanya begitu, dikasih duit dah tuh 20.000. Kenapa? Minta. Pak, saya udah minta Pak, tapi nggak dikubul-kubul. Sabar. Belum waktunya Pak. Lu waktunya ntar juga datang. Mana bukti dalilnya, Pak? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-Baqarah 186. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib,
sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da', aku kabulkan permohonan orang yang idza da'an, orang yang berdoa. Kamu udah setting jam tadi sih. Iya, makanya ya jamnya habis mati. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Yang menarik di sini adalah ujibu da'watad da'i. Allah akan kabulkan permohonan idza da'an, apabila jika berdoa. Orang nggak pernah doa, gimana Allah akan kabulin? Yang diminta nggak ada. Habis sholat jangan kabur, doa. Habis assalamualaikum kabur, zikir enggak, minta juga enggak. Minta sama Allah. Allah itu tempat kita meminta, nggak dikabul. Doa minta terus, jangan berhenti. Allah kan mau mendengar. Penting doa terus. Allah kadang uji tuh. Ini hambaku serius nggak sih mintanya? Baru setahun berhenti. Ya mau dikabulin nggak jadi. Istiqomah terus doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeruk manis, jeruk dimakan. Silakan.